kita hari ini akan query sederhana. Kalau kemarin kita sudah insert update delete, maka ini kita lebih banyak bermain dengan select gitu ya. Jadi ya query simple lah, sederhana seperti itu. Oke, saya izin share screen. Nah, kalau dalam kasus ini ya SQL ya, kita akan select single table. Nanti kalau select multi table itu mungkin Senin. Kayak gitu ya. Jadi week 6A. Jadi week 5B ini ada select single table, SQL. Nah, kalau dalam hal ini ya, ERD yang teman-teman kerjakan di awal dari week 1 sampai week 4 misal, di awal itu sangat penting. Karena apa? Kalau misal ERD-mu itu isinya ada 100 tabel atau 100 entity, kayak gitu. Lalu kamu mau menampilkan informasi X, jadi kamu langsung cari di ERD-nya. Oh iya, ini ada di tabel ini, ada di tabel ini. Lalu filternya apa ya? Jadi pakai where clause-a. Oh iya, filternya ini. Oh misalnya filter mau menampilkan data di tahun 2020 aja. Maka cari yang ada date-nya, yang bisa munculkan date-nya tahun 2020, lalu lihat relasinya seperti apa. Nah ini kalau kita punya ERD. Nah, bayangkan kalau teman-teman hanya di Subli database, misal, saya belum. Oh ya, untuk yang latihan hari ini, kita coba-coba hari ini, latihan hari ini, tolong database yang kemarin di drop, terus input baru gitu ya. Sehingga yang, oke, saya... Oke, ini small not win. Saya request dulu. Nah, tabelnya sudah ada. Nah, tadi ERD, kalau kalian sudah punya ERD, mudah untuk kita bisa membayangkan kalau saya mau ngambil data, filternya dari apa, dan lain sebagainya. Oh, relasinya begini, jadi mudah. Tapi bayangkan kalau Anda hanya punya database seperti ini. Lalu Anda akan cari, ini relasinya kayak apa? Oke, saya lihat kategoris, oke, nggak ada. Di kategoris, oh, nggak ada FK. Oke, sekarang saya cek customer. Di sini juga, oh ada. Di sini kalau misal muncul, nah saya akan cek satu-satu kayak gitu ya, baru mungkin order details yang biasanya, oh iya ada FK di sini misal, oh ini ada FK ke order details produk, oh berarti relasinya ke order, saya punya order, selalu relasinya ke produk, seperti jadi susah gitu ya kalau Anda hanya punya database, makanya itu walaupun konsep nanti programmernya, nanti programming ini kan kalian akan kerjakan setelah UTS ya, programmernya dan lain sebagainya, ini akan mengerjakan lebih mudah kalau dia punya ERD seperti itu. Hari ini kita ini akan ada di kacamata programmer ya. Ada data, database-nya sudah tercreate, lalu kita coba olah, kita coba manipulasi datanya. Nah, lebih ke arah sana sih kalau dilihat. Lalu, nah kalau sudah selesai kita, jadi kalau di sini kesimpulannya saya ingin sampaikan, ERD itu menjadi komponen yang sangat penting kalau kita mau membangun sebuah database. Nah, dilihat dari sini, masuk di sini, contoh ya cara mengambil data. Nah, mau data apa yang diharapkan? Oh, ya tadi data mahasiswa. Lalu mau filternya apa? Batasannya apa? Oh, filter atau batasnya mahasiswa IPS-nya lebih dari 2 gitu ya. Lalu relasi tabel apa saja? Oh, seperti ini. Nah, dan lain sebagainya. Ini yang bisa dibayangkan dikerjakan kalau Anda menggunakan ERD. Nah, ini select ya, select single table. Kita hari ini masih single table, belum multi table. Nah, di select ini
tabel itu berarti tidak boleh tidak punya kolom. Sebuah entitas atau tabel wajib minimal satu kolom, gitu ya, satu atribut seperti itu wajib minimal. Karena kita akan memilih memilih kolom, gitu ya, dari tabel apa seperti itu. Jadi contoh ya, Notwin tadi saya mau tambahkan ini. Nah, contoh kita pakai small Notwin ya, teman-teman boleh coba-coba. Hari ini memang kita coba-coba gitu ya. Karena sebenarnya perintah atau function query ini banyak sekali, ribuan gitu. Tapi yang disampaikan di kelas, karena ini query dasar juga atau query sederhana sampai di kelas adalah query-query yang atau SQL yang sering digunakan seperti itu. Jadi misal saya lihat tabel ya, ada employee yang main di employee hari ini, ada kolom, ada first name last name ya. Oke, S, employees. Oke. Nah, ini akan keluar gitu ya. Jadi saya cuma mau memilih nama kolom, ini nama kolom first name dari tabel apa. Jadi yang keluar itu hanya nama kolom first name aja dari tabel employee, seperti itu. Lalu kalau saya mau first name sama yang lain, misal address gitu ya, misal address, maka saya bisa tambahkan di sini. Nah, dia bisa muncul first name sama address-nya gitu ya. Jadi saya bisa menambahkan kolom di sini. Jadi saya hanya mau menampilkan kolom-kolom tertentu ya. Sudah, silakan difilter di sini seperti itu. Oke, kalau misal saya mau menampilkan seluruh kolom, jadi seluruh data pada seluruh kolom, maka saya bisa langsung pakai select bintang. Jadi kalau pakai select bintang, maka saya bisa menampilkan seluruh data pada seluruh kolom. Nah, ini dia, seluruh kolom keluar gitu ya, dan seluruh data, kayak gitu. Ada 9 row gitu ya di sini. Oke. Lalu ya ini sampai sini silakan dicoba-coba dulu selectnya sebelum masuk ke berikutnya. Di otak-atik dulu. Ini saya drop tadi ya, small node-nya saya drop, lalu saya masukkan baru supaya benar-benar yang baru dari ULS gitu ya, yang bersih maksudnya. Karena hari ini mau di otak-atik lagi. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan saja ya. Jadi saya bisa select kolom dari tabel, lalu saya bisa select bintang dari tabel gitu ya. Select dan from. Oke, nah ini sudah. Oh ya, order. Oke, ini order ascending atau descending ya. Jadi saya bisa melakukan order. Misal sebentar ya. Saya mau select bintang from employee gitu ya. Lalu saya order by first name. Nah, kita lihat hasilnya kayak apa ya. Nah, dia akan order. Oh, kalau saya tidak menjalankan ini, dia hanya sampai di sini. Kita lihat dulu ordernya apa sih. Nah, defaultnya kalau saya seperti ini, ordernya by employee ID 123 defaultnya ya. Tapi kalau saya tambahkan order, bisa order first name. Nah, ini order by first name Andrew, Janet, Laura, dan seterusnya. Dari huruf A sampai huruf yang paling besar. Seperti itu ya. Ini yang kalau order dari first name. Nah, atau kalau saya mau order misal kebalikannya dari besar yang kecil gitu ya. Saya bisa descending. Nah, seperti ini. Nah, dari Stephen, Robert, Nancy, Michael, dan seterusnya sampai terakhir Andrew. Saya bisa melakukan descending. Oke. Dicoba-coba ya teman-teman ini. Silakan coba-coba dulu. Kalau saya terlalu cepat bilang karena kalian masih punya waktu untuk nyoba, nggak apa-apa, bilang aja.
Nah, sekarang coba bantu saya kalau saya mau order dari title of courtesy-nya. Ini loh. Title of courtesy itu Mr., Mrs., MRS, kayak gitu ya. Saya mau order dari sana. Dan bisa bantu bagaimana caranya di sini? Tolong saya dituntun. Wah, kelas ini kayak kuburan ya. Saya kayak ngajar sendiri. Atau saya kayak lagi radio. Ya, thank you Hans. Jadi ordernya adalah title of courtesy, ya. Oke. Nah, jadi ordernya title of courtesy DR, MR, MRS, MS, gitu ya. Jadi terorder berdasarkan title of courtesy. Misal setelah order of title courtesy, saya juga mau order by title-nya. Ini Vice President, Sales Manager, dan seterusnya gitu ya. Jadi saya misal menambahkan title. Kira-kira jadi kayak apa ya? Baru masukin tabelnya Bu. Nah iya, bilang dong kalau masih Bu baru masukin tabel supaya saya memperlambat. Inginnya teman-teman nyoba gitu loh. Itu juga sih. Nah ini coba saya jalankan ya. Oke, nah title of courtesy lalu title. Nih lihat DR seperti ini. Lalu ada titlenya. Nah kalau kita lihat dari order seperti ini, sales manager dulu baru sales representatif. Kalau tadi kan enggak ya representatif. Coba ya. Kan M lebih duluan dari R harusnya ya. Kayak gitu. Oh ini sudah tersusun nih. Nah ini representatif ada di bawah, koordinator ada di bawah. Nah sekarang coba kalau saya juga order by title juga. Seperti itu. Sales manager representatifnya ngumpul, lalu dia menghitungkan MS ini, inside sales coordinator MS-nya, lalu sales representative. Jadi kesimpulan dari order by, kalau saya cuma satu, enggak fokus pada satu kolom. Tapi kalau saya lebih dari satu kolom, seperti itu, maka dia akan memperhitungkan dua kolom ini. Order by-nya seperti apa memperhitungkan dua kolom ini. Itu yang kalau misalnya order by. Saya stop dulu deh sampai di sini. Pastikan teman-teman sudah nyoba sampai di order by ini deh. Entah baru masukin tabel atau apa, saya stop dulu deh. Disiapkan dulu, pastikan teman-teman udah nyoba. Ini kalau saya mau descending bisa juga nggak ya? Kita akan descending. Descending by title sini ya, jadi vice president, representatif, title, representatif, inside creator, kayak gini ya. Jadi berhasil melakukan descending di sini untuk dari DR dan seterusnya. Untuk tanda potensi saya descendingkan. Ya, oke. Silakan dicoba-coba dulu. Saya stop dulu sampai di sini. Pastikan teman-teman sudah berhasil masuk ke tabel atau database-nya dan sudah berhasil nyoba sampai order by. Boleh dicoba-coba macam-macam gabung-gabung. Karena memang hari ini nyoba-nyoba. Sudah. Nah, distinct. Oke. Kita masuk ke distinct. Nah, distinct ini itu adalah proses untuk menampilkan data kombinasi yang tidak perlu ditampilkan berulang-ulang kali. Misalnya ya, kalau saya cuma country ya, kemungkinan ada employee yang berasal dari country yang sama. Coba saya cek. City juga ada yang sama. Oh ya, country UK, USA berulang kan? Ya, misal saya mau ini saya ganti select country from employee gitu ya. Untuk customer coba saya cek. Ada country juga kan ya. Coba
Oke, ini hasilnya ada Meksiko, double segala macam. Nah, saya akan coba kita lakukan order by lagi, misal order by country. Biar kelihatan berapa kali yang perulangan. Nah, ini Argentina berulang, Australia berulang, Belgium berulang, Brasil berulang, Kanada berulang. Oke nih, berulangnya nih di customer. Kalau gitu saya akan mau muncul. Saya cuma pengen tahu sih customer kita tuh berasal dari negara mana saja, ada berapa negara kita gitu ya. Kalau berulang seperti ini saya nggak tahu. Ngomongnya ada 91 row, berarti ada 91 data atau ada 91 record gitu ya. Tapi saya mau tahu berapa sih, maka saya pakai listing. Ini dan kan, nah ada 21 row. Oh, berarti kita ada dengan 21 negara seperti itu. Nah, contohnya ya ini Argentina, Austria. Jadi distinct itu menampilkan yang single dari data-data yang double. Sederhananya sih seperti itu. Oke, coba kita coba ya di customer sini kan ada city ya. Tapi kan di employee juga ada city sih. Customer lebih banyak. Jadi coba saya distinct city entry from customer. Ini order by-nya coba jalankan aja dulu hasilnya kayak apa. Total 70 row kayak gitu. Loh kok bisa kayak gitu. Order by country. Nah, Australianya berulang, Belgiumnya berulang. Iya, karena city-nya gitu yang ngikutin city-nya, karena city-nya ini tidak berulang kayak gitu. Dan ada dua city misal Salzburg sama Brussels, Graz sama Salzburg misal ada sama-sama di Austria kayak gitu. Jadi ya country-nya akan berulang. Walaupun tadi country totalnya 21 negara aja, tapi di sini jadi 70 karena ngikutin dari city. Jadi sama konsepnya saya distingnya sama, melihat dari city dan country-nya kayak gitu. Oke, silakan dicoba dulu yang disting. Setelah distinct, where ini adalah filternya ya, batasan apa yang diharapkan gitu ya, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau di dalam SQL ya, where ini sangat dibutuhkan atau sering dipakai lebih tepatnya, karena ini untuk filter atau batasan-batasan. Nggak wajib ada di SQL kita, cuma sering banget dipakai, sering banget dibutuhkan. Karena apa? Karena data kita pada database itu bisa puluhan ribu, bisa ratusan ribu, bisa jutaan. Bayangkan kalau saya nggak pakai filter atau where sesuai dengan kebutuhan saya, berarti proses untuk menarik data atau proses untuk ngambil proses data di bagian programming, misalnya saya tarik data sekali semua ke tempat programming, lalu programming yang olah sendiri, nah itu akan menjadi lebih lama seperti itu. Jadi itu akan resource-nya akan makan banyak banget gitu. Nah itu akan membuat kayak servermu atau apa yang bagian itu jalannya akan lebih lama karena dua kali. Jadi where ini memang tidak wajib, tapi paling sering dipakai, paling sering dibutuhkan seperti itu. Nah, ini contoh. Misal ya, saya ada, ini ada company name ya. Oke, saya tambahkan, saya hapus dulu listingnya. Company name from customer. Nah, lalu saya mau where, misal company name-nya, where country, tadi country ada apa ya? Germany misal ya. Where country sama dengan Germany. Sorry. Lalu saya order by city misal. Ya. Oke, coba kita jalankan. Nah, ini country-nya Germany semua, betul. Country-nya, jadi where country Germany, country-nya sudah Germany semua, 11 row. Saya order by city. Ini company name-nya. Atau kalau kamu mau order by company name, sama aja. Lebih suka yang mana gitu ya, yang dibutuhkan apa gitu ya. Country-nya sama aja semua Germany. Seperti itu. Itu sih. Oke, itu yang kalau misalnya where ya.
Oke, saya juga bisa pakai operator AND sama OR. Konsepnya operator AND sama OR itu sama dengan waktu di Alpro. Kalau AND itu di dalam rentang, OR itu di luar rentang. Kalau itu ngomong between ya angka segala macam. Nah, AND itu berarti dua-duanya wajib dipenuhi. Kalau OR salah satunya seperti itu. Nah, sama aja sih konsepnya kalau operator AND sama OR. Misal saya mau Germany ini yang double city. Saya by city dulu supaya saya tahu. Aduh, double Mbak. Oke, negara ini nggak double. Saya coba negara lain. Misal USA, jadi ada nggak jadi? Oke, ada USA. Oke, ada Portland yang double dan lain sebagainya. Nah, oke, saya pakai N city sama dengan Portland. Ini saya nggak bisa order dari situ lagi. Saya order dari company. Nah, muncul gitu ya. Jadi saya country USA dan city-nya Portland. Dua ini muncul seperti itu. Saya order by company. Oke. Sampai sini dulu, dicoba dulu. Oke, atau dengan cara lain saya juga bisa nih, di PowerPoint ada nggak ya? Ya ini operator nanti pelan-pelan. Oh ya, like ada ya, coba kita pakai yang like beberapa operator. Misal saya juga bisa buat city di sini like, mulai dari huruf S, belakangnya terserah. Jadi persen ini ngomong terserah. Jadi saya mulai dari huruf S, belakangnya terserah. Ada nggak? Oh ada. Mulai dari huruf S, San Francisco sama Seattle, belakangnya terserah. Saya nggak peduli. Yang penting mulai dari huruf S. Jadi saya bisa filter berdasarkan itu. Mulai dari huruf S. Seperti itu. Nanti order by company name. Order by city. Kalau yang ini juga nggak apa-apa. Karena nama city-nya sudah berbeda. Jadi S ini depan, saya mau ganti A, ada nggak ya? USA. Oh ada, seperti itu ya. Jadi A ini huruf depannya, kalau tanda persen itu berarti sisanya terserah, seperti itu. Saya juga, kita coba ya, kalau begitu saya bisa buat kayak gini nggak ya? Seperti itu ya. Coba ya. Oh bisa ternyata. Saya city like terserah, A terserah, kayak gitu. Berarti apa? Yang berarti mengandung A gitu kan. Selama ada yang mengandung A, dimunculkan sama dia. Seperti itu. Yang sebelumnya A itu terserah, yang sesudahnya A itu terserah. Yang penting di dalamnya, di tengah-tengahnya ada mengandung A. Gitu. Jadi saya bisa buat seperti ini. Atau mainan biasa, mainan persen-persen kayak gini ya. Saya bisa underscore. Nah, underscore misal underscore A persen ini untuk huruf keduanya A barangkali ya. Nah, betul. Huruf keduanya A. Huruf pertama underscore. Pokoknya sesuatu, tapi huruf keduanya mesti A. Nah, huruf keduanya A. Pokoknya huruf pertama sesuatu, gitu ya. Bukan terserah, pokoknya sesuatu. Lalu huruf keduanya adalah yang A. Seperti itu. Kalau saya mau huruf ketiga, saya tambahkan lagi underscore-nya. Nah, huruf ketiganya, 1, 2, 3, huruf ketiganya A. Muncul, kayak gitu. Nah, kalau saya seperti ini, ada spasi. Jadi ada sesuatu huruf, spasi, suatu huruf,
A. Apa yang terjadi? Ada yang bisa nebak? Iya. Nggak jalan, Bu. Nggak jalan. Ya jalan atau nggak mengeluarkan hasil. Maksudnya nggak keluar hasil. Ya jalan loh, centang hijau, cuma kebetulan nggak ada aja. Jadi spasi ini berarti huruf keduanya spasi. Kayak gitu. Jadi kalau di Siti nggak ada huruf kedua spasi, ya dia nggak akan baca. Seperti itu. Biasanya kan ST titik spasi Pittsburgh gitu ya, bisa gitu ya, Saint Pittsburgh. Nah itu biasanya muncul kayak model seperti itu. Berarti dia huruf keempat yang spasi. Kayak gitu. Misal, itu misal. Jadi ini beberapa cara penulisan kalau menggunakan persen di sini. Nah, kalau misal ini coba-coba ya. Kalau misal ada A, S. Nah, Mbak, ini kira-kira hasilnya harusnya kayak apa? Yang depan A, terus terserah apapun, terus belakangnya S. Good. Thank you, Gede udah memberikan respon. Nah, kebetulan nggak ada aja, jalan sih. Kebetulan nggak ada aja di sini. Saya seperti itu. Atau coba saya hapus dulu. Oke, AE ya, coba ya. Nah, ini keluar. Awal A, terakhir E, gitu ya. Keluar dia. Seperti itu. Nah, pertanyaan gini. Ini kan country. Apakah country ini wajib ada di bagian select atau boleh enggak ada? Ini kan where country ya, where country. Berarti saya itu mau nyari country-nya. Nah, kalau begitu apakah country ini wajib ada di bagian select? Wajib ada atau boleh enggak tidak ada? Kalau dia nggak ada, apakah error? Gitu. Pertanyaan saya seperti itu. Nggak ada, nggak apa-apa, Bu. Yap, nggak ada nggak apa-apa. Nggak nongol aja. Cuma nggak nongol, betul, nggak muncul gitu ya. Jadi cuma ada company name density yang memang dari negara USA dengan like seperti ini A dan E, seperti itu. Betul. Good. Nah, berikutnya like sudah in, coba ya, kita coba in. Ini saya bisa nulis in. Juga misal country in USA, Germany. Nah, order by city. Nah, ini saya tampilkan country ya, biar order by country ya. Saya tampilkan country, lalu order by country. Saya kelihatan. Nah, ini Germany, terus USA. Ya, jadi saya bisa in gitu ya, tampilkan customer, tampilkan company name, city, dan country dari customer, di mana country-nya itu adalah negara USA dan Germany. Mau koma-koma lagi, ya silakan, ya, seperti itu. Nah, cara menulis seperti ini, saya bisa nulis pakai or. Tadi kan sudah n ya, in ini, kalau nulis kayak gini in, saya bisa pakai or. Jadi saya bisa tulis country sama dengan USA, or country sama dengan Germany. Sorry. Nah,
Sama, hasilnya sama 24 row juga, sama kayak tadi sebelumnya. Melakukan hasil yang sama. Jadi menulis in tadi itu sama saja dengan cara saya menulis pakai or. Kalau dia ada lagi, ya or lagi gitu ya, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau saya mau menampilkan data yang tidak ada di USA gitu ya, atau yang tidak ada di Germany seperti itu, maka saya bisa pakai in tadi. Misal tadi kan kalau teman-teman lihat kan dia jadinya in gini ya, in USA lalu Germany. Nah, kan jadinya kayak gini ya, ini berarti in ya. Nah, saya bisa tambahkan not in. Nah, not in Germany dan USA. Mari kita coba jalankan. Kita cek apakah ada Germany di sini FG. Oh, nggak ada. Gitu ya, nggak ada Germany, nggak ada USA juga. Nah, berarti saya menampilkan data yang selain USA dan Germany. Seperti itu. Nah, cara penulisan not in itu juga bisa seperti ini. Pakai not n gitu ya. Jadi saya bisa tulis country not USA and country not Germany. Seperti ini. Nah, kita lihat. Sama 67 rows juga kayak yang sebelumnya. Kita cek. Tidak ada USA, tidak ada Germany. Jadi saya bisa, ini tanda kayak gini bisa saya tulis kalau saya pakai operator N atau OR gitu ya. Jadi gitu. Kalau OR sih, bisa. Jadi tanda seperti ini. Jadi not, menandakan not seperti ini. Oke, dicoba-coba dulu. Saya terlalu cepat kah? Kalau saya aman, Bu. Oke, thank you, Gede. Oh iya, Bu, bedanya kurung lancip ini sama pakai seru sama dengan apa ya, Bu? Oh, ini caranya untuk nulis not dengan operator N, cara lain. Oh, oke. Kasih, Bu. Tidak sama dengan cara lainnya. Gitu ya. Kalau sudah coba-coba, kabari ya. Kita lanjut lagi. Oke, nah ini beberapa operator sih yang cara lainnya seperti ini. Oh ya, between. Ini ada between sendiri nggak? Nah, ada. Oke. Between. Ini ada between ya. Between itu biasanya pada dasarnya itu untuk angka. 99% tuh sering dipakai untuk membandingkan angka. Between tuh di dalam range gitu ya. Itu untuk angka, tapi tidak menutup kemungkinan untuk string. Cuma jarang banget dipakai untuk membandingkan operator untuk string seperti itu. Contoh ya, misal dari employee saya ada gajinya. Misal employee. Oh, ada salary ya, betul ya. Jadi saya mau saya hapus first name, nama salary, gitu ya, from employee, from employees, lalu where salary-nya between employee misal and 90.000.
Nah, ini ada gitu ya, dalam sekian kayak gitu. Nah, kalau misal mau di luar batas ini, berarti yang or gitu ya, anggapannya ya or, saya bisa pakai not between. Sorry, kayak sini. Nah, ini muncul saya seperti ini. Ini muncul yang di luar ini, kayak gitu. Jadi di luarnya 60.000, di luarnya 90.000. Ini anggapnya kayak mau nulis kayak or gitu kan. Pertanyaan saya, kalau saya pakai between kayak gini, kira-kira 60.000-nya sama 90.000-nya ini masuk nggak di dalam list ini? Enggak, Bu. Tahu dari mana gede nggak masuk? Karena dia kalau di Indonesia kan kayak antara gitu, Bu. Jadi nggak inklusif yang 60.000 sama 90.000. Oke. Kalau saya mau ngecek di sini, gimana caranya ngeceknya? Memastikan bahwa 60.000 dan 90.000 ini masuk atau enggak? Gimana ngeceknya? Kalau saya dari sini, dari data yang ada, kita buktikan ya masuk atau enggaknya. Gimana cara ngeceknya? Diganti 50.000 mungkin, Bu. Oke, good. Saya ganti 50.000 ya. Kita lihat 50.000-nya keikut atau enggak, gitu ya, berarti ya. Karena ini salary-nya di sini muncul 50.000. Udah. Kayak gitu. Oh, enggak. Berarti 50.000-nya enggak keikut. Notnya belum dihapus kan? Oh, ya enggak apa-apa. Berarti kan intinya sampai 50.000-nya enggak muncul. Oke. Dan tadi 50.000-nya harusnya muncul kan? Walaupun, nah, seperti ini. No between 50.000 sampai 90.000 nih ya. Nah, seperti ini dia muncul. Jadi bagaimana kesimpulannya? Sorry, betul notnya nggak terhapus. Ikut ternyata, Bu. Nah, kayak gitu. Jadi harusnya ikut atau sebenarnya ada yang bisa bantu saya cara menulis kalau dia ikut. Saya nggak pakai between. Cara menulisnya bagaimana? Cara menulis lain dari between. Lebih dari sama 50.000 dan dengan 90.000. Gimana? salary lebih dari sama dengan 50.000. Oke. Lalu N N salary kurang dari sama dengan 90.000. sama mengeluarkan 6 row yang sama. Oke. Kalau cara lain menulis not between, tadi kan ini menulis between ya. Cara lain menulis not between, gimana? Not between. Ini kan tadi menulis between ya. Cara lain menulis not between. Bagaimana? Ini sama kayak pakai and or ya. Kalau di output, kalau masih ingat ini saya punya sebuah rentang, ya. Nah, untuk tahu daerah sini saya pakai apa? Untuk tahu daerah sini dan daerah sini itu saya pakai apa? Masih ingat di output enggak? Kalau saya punya rentang, kayak gitu. Oke. Ya, jadi kalau untuk tahu di daerah yang merah ini saya pakai N, untuk tahu yang daerah biru ini yang di luar range-nya saya pakai OR gitu kan, sederhananya kan seperti itu. Ini hapusnya apa? Ya. Nah, dia bilang pakai OR, Bu. Sudah cukup? Apakah seperti ini? Ya, betul Hans. Jadi sama thank you Hans sudah membenarkan gitu ya, pakai OR betul, tapi tandanya tolong diganti. Nah, seperti ini. Ya, seperti yang Hans tulis di chat. Oke. Kan sama yang mengeluarkan 3 row sama kayak yang tadi, yang di sini 3 row juga. Seperti itu. Not between dengan yang pakai OR. Nah, bisa nggak ini between ini dipakai untuk teks? Ya, kita coba aja.
Bentar ya, saya coba gantian dulu. Ada Nancy, order by first name. Saya gantian dulu. Andrew, Anna, Janet, dan Nancy, Robert, Stephen gitu ya. Misal saya mau Anna dan Janet gitu ya. Nah, coba ya kita di sini from employee, where first name sama dengan Anna atau N, lalu sorry, ini kok jadi first name-nya, where first name, kok nggak ada yang nego saya kok sama dengan between, kan saya mau nyoba between and Laura misal. Nah, kayak gitu. Saya matikan ordernya, kita lihat hasilnya. Oh, muncul, mari kita lihat. Muncul 3 row, jalan. N sama Laura, kayak gitu. Lauranya muncul, tapi ada Janet sama N. Oh, berarti pokoknya ada yang N seperti ini, E seperti ini, maka Janet diikutkan muncul. Oh, seperti ini. Coba saya kalau order by first name. Gitu ya, sebenarnya. Nah, dia muncul, oh ternyata Janet juga muncul di sini. Berarti dia baca ANE. Pokoknya selama ada ANE-nya, kayak gitu dia muncul. Nah, intinya seperti itu. Nah, tapi tadi ada Andrew. Masih kan enggak ada Andrew kan tadi ya? Ada nama Andrew. Loh, Andrew kan juga, oh masalahnya di Andrew itu ada AND. Sedangkan ini ANNE. Makanya ini jarang banget dipakai untuk string sebenarnya. Seperti itu. Jarang banget untuk string. Dia kayak cuma urut aja gitu ya, urut string. Karena string itu kan sebenarnya adalah list of char kan, seperti itu kan. Jadi dia kayak ngurutin satu-satu. Ini tidak umum sama sekali dipakai. Tapi apakah bisa? Ternyata buktinya ya bisa aja seperti itu. Cuma tidak umum. Oke. Between operatornya sudah, between sudah, like sudah, in sudah, not sudah, and sudah, or sudah. Oke. Nah ini between dan dan string. Nah ini sudah ya, persen tadi saya sudah sempat di awal dan ini dan nah SQL function ini banyak banget, ribuan gitu ya teman-teman. Yang diberitahu di sini yang ini harusnya lang ya, bukan lan ini untuk SQL Server maksudnya harusnya lang. Banyak banget yang ada di sini. Teman-teman bisa googling sendiri kalau mau tahu cari lebih dalam gitu ya tentang SQL function, tapi banyak banget seperti itu. Contoh yang string ada concat, length, upper, lower, substring dan lain sebagainya. Date ada seperti ini. Nah kalau misal contoh ya bisa di googling, misal saya coba yang bisa di googling, bisa lihat sendiri gitu ya. Ini contoh kalau kita coba yang ini deh yang bagus. Nah ini better sih tampilannya. Jadi ya bisa lihat ada date add dan lain sebagainya. Lalu ada deskripsinya. Ini interval saya date add. Saya buka juga gitu ya, ada sampai microsecond, minute, dan lain sebagainya, ada example-nya. Teman-teman bisa lihat satu-satu gitu ya. Nah ini ada interval 30 day gitu ya, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat satu-satu untuk sesuaikan kira-kira kebutuhannya apa. Intinya SQL ini sudah setidaknya menyiapkan hampir semua kebutuhannya teman-teman. Tinggal nanti dicari kira-kira apa yang saya butuhkan di SQL ini, kayak gitu. Nah, misal untuk add date ya, date add kayak gini ya. Misal saya itu mau pakai interval ini ya. Jadi date add, date, lalu interval expired type.
tanggal jatuh tempo biasanya kayak gitu. Jadi kalau misal dari batas saya ngutang atau bayar lalu ditambahkan 15 hari atau 20 hari untuk tanggal jatuh temponya, misal seperti itu. Jadi saya bisa pakai ini kayak gitu, saya untuk bisa melihat kira-kira tanggal jatuh temponya apa. Nah, kalau saya mau di sini, ini coba saya hapus, saya jadi select, lalu jadi edit ya, BE ya. Oke, coba kita edit, kita berasa nggak? Biasanya saya pakai ini, edit, misal di 2021 sekarang tanggal misalnya kayak gini, nah saya kayak gitu, lalu interval 15G ya, bisa seperti itu. Nah ini kira-kira dia akan jatuhnya seperti apa? Oke, edit. Oke, nah sorry, ini nah ini muncul tanggal 23 gitu ya, 23 September seperti 2021, 923 ini interval 15 hari kemudian kalau jatuh tempo. Atau saya juga ini kan type ya, saya bisa tambahkan to month. Nah, kita lihat. Nah, berarti tumannya di November 11 dari bulan 9 ke bulan 11 seperti itu. Atau kalau saya mulai defaultnya apa sih default interval? Kalau saya nambahkan 3 gitu ya. Itu. Nah, dia nggak mau ya. Kalau saya tambahkan 3 gitu ya, select edit interval 3 dia nggak mau. Oke. Kalau saya kasih 5 gini. Coba-coba aja. Oh, mau dia. Mau all day. Jadi 8 tambah 5, 13. Oh, berarti dalam bentuk D. Seperti ini. Kayak gitu. Jadi kalau mau, kalau hari defaultnya ya langsung aja seperti ini. Nggak perlu lagi pakai interval. Sampai seperti itu ya. Oke. Ini kalau misal nulis teman tadi sudah year ya, disesuaikan gitu ya year-nya. Pakai year biasanya. Saya lihat ini string ada date ini lagi nggak, date ini juga biasanya paling sering mengambil data jam now yang sekarang gitu ya, gitunya dative ya. Nanti saya balik lagi ke string ya, edit tadi sudah, ini ada di sini ternyata, lalu dative. Oke, mencari selisih dari 2 tanggal gitu ya, misal, atau kita nanti bisa pakai time diff. Nah, ini lainnya bisa lihat di sini sih, misi waktu ini paling sering dipakai sih, jadi saya bahas sedikit. Oke, kalau misal saya mau pakai dative, ini untuk melihat selisihnya gitu ya, selisih. Hari ini tanggal berapa sih? Tanggal 9. Oke. Update ya, lalu dengan saya mau tahu berapa usia saya gitu ya. Kalian ulang tahun satu orang dong, ulang tahunnya tahun dan bulan dan tanggal. Teman-teman ulang tahun, tanggal lahir, ulang tahun, tanggal lahir. Tanggal 1 apa? Februari 2002. Tanggal 1 bulan Februari tahun 2002. 0201. Kita sama-sama orang Februari ini. Nah, mari kita lihat kira-kira. Berarti umurmu sekarang itu adalah 7.160 hari. Seperti itu. Kayak gitu. Nah, kalau saya mau kita lihat kalau saya pakai, ini saya kopikan itu dulu ya. Kita bisa lihat perbedaannya. Kalau saya pakai time diff, dan sebagainya, akan coba saya jalankan.
Nah, ini jadinya seperti ini. 838, 59, 59. Saya juga nggak ngerti sih. Tapi coba kita lihat. Nah, ini untuk menghitung, kalau di sini untuk menghitung waktu dalam time diff card date sampai 2002-0201 gitu ya. Nah, time diff ini saya kurang paham. Apakah saya googling dulu? Time diff sekian. Kita lihat variannya. Di sini. Jadi, timestamp yang mau saya year month date ya, timestamp. Oke, sorry. Jadi saya balik ke sini, timestamp. Jadi apa? Oke, dia nggak mau. Seperti itu. Bukan timestamp. Pengen tahu dalam bentuk tahun, bulan, dan year, itu tujuannya saya sih. Saya pilih tadi. Nanti coba saya cari-cari ya. Ini kenapa dia nggak mau? Candid nggak mau, nggak keluar sesuai harapan. Supaya tahu berapa tahun sekarang ini umurnya yang 2002 ini tadi. Nah, timestamp juga dia nggak mau. Penasaran saya masih. Oke, nanti pas latihan aja kalian akan saya coba cari dulu. Ternyata harusnya bisa sih, cuma jadi nyoba tandem sama timestamp ya. Nanti coba tak cari lagi ya. Tak google kira-kira yang tepat apa. Oke. Sekarang balik lagi ke fungsi-fungsi string sebelum kita masuk latihan. Nah, beberapa fungsi string itu len ya, sekali lagi bukan len, ya gitu, karena len biasa digunakan di SQL Server. Nah, contoh misal concat ya, saya pakai yang concat yang sering banget dipakai. Saya coba kita select first name, lalu last name, dari employee. Nah, muncul first name dan last name. Nah, terlalu saya tuh mau concat itu maksudnya dari gini. Ini kan 2 kolom, first name, last name. Nah, saya mau jadikan dia 1 kolom, kayak gitu, dikonketkan. Maka saya bisa ubah supaya dia jadi 1 kolom. Concat, dalam kurung, ini connect. Concat, first name, last name. Nah, seperti ini. Kita lihat hasilnya kayak apa. Oh, muncul sih first name last name-nya. Ini concat first name last name muncul, tapi nggak ada spasi. Muncul sih, tapi nggak ada spasi. Oh, oke. Kalau gitu saya coba tambahkan spasi. Supaya rapi. Nah. Oke. Muncul dan rapi. Nancy spasi Davolio. Jadi 1 kolom saya sudah concatkan. Sekarang kalau misal nama tabelnya ini saya ganti deh supaya munculnya bagus di pemrograman saya. Saya S jadi seperti ini ya. Nah, keluar jadi rapi kan, full name dan lain sebagainya kayak gitu. Itu yang kalau mau pakai concat gitu. Nah, kita nih bisa concat berapapun di sini. Employee itu punya, misal ya saya mau concatkan dengan title of courtesy-nya, lalu concatkan dengan title-nya kayak gitu. Misalnya dia sebagai supervisor atau tidak. Nah, saya bisa tambahkan di sini. Jadi saya bisa tambahkan title of courtesy, misal
Lalu di title of characters itu kan Mr. Mrs. gitu ya. Lalu saya spasikan Mr. titik spasi first name ya. Kayak gitu. Lalu ini saya pindah ke bawah dulu. First name, last name. Seperti itu. Lalu saya pindah ke bawah. Saya tarik dulu. Nah, saya tambahkan spasi lagi. Spasi ini saya koma dulu. Dalam kurung ya. Spasi dalam kurung isinya supervisor dan bla 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 gitu ya. Nanti spasi dalam kurung, tutup kurung seperti ini. Lalu saya masukkan title. Oke. Lalu saya spasi, nggak perlu spasi lagi ya. Langsung tutup kurung ya. Jadi langsung tutup kurung seperti ini. Selesai. Nextnya, contohnya. Coba. Nah, jadi berhasil sudah ada title of courtesy, full name, title of courtesy, lalu ada first name, spasi, last name, spasi buka kurung, lalu title-nya tutup kurung. Kayak gitu ya. Jadi lebih data saya sudah cantik sih. Nah, sudah ada sudah cantik. Jadi saya bisa concat seperti itu. Nah, kita bisa menghitung length misalnya. Jadi tak kopikan aja. Kita mau hitung length dari concat ini. Semua ya. Nah, jadi yang pertama tadi adalah 40 gitu ya, 41 dan seterusnya gitu ya. Jadi saya bisa menghitung length-nya. Kira-kira dari ini berapa sih panjang karakternya, seperti itu. Oke, upper lower ya. Upper. Nah ya. Nah, upper semua jadikan huruf besar ya, kayak gini. Lower ya sebaliknya ya. Oke. Nah, lower huruf kecil semua seperti ini gitu ya. Kayak gitu. Ini kalau lower, kalau ini upper. Nah, terus substring sama kayak di Alpro ataupun sama kayak di OOP. Substring itu seperti saya mau mengambil string tertentu, karena string itu kan list of char ya, jadi saya bisa mengambil string tertentu, kayak gitu, maka saya coba select first name, select substring dulu, sama kayak tadi sebelumnya, tetap ada substring. Lalu misalnya first name, saya ngambil karakter ketiga, dan karakter sebanyak 10 karakter sisanya. Atau 3 karakter atau 2 karakter sisanya, coba ya. Kita coba aja namanya juga. Lalu first name from employee. X, terusnya S. Oke, ada yang salah. Select substring first name. Oh, ini tuh salah. From. Oke, nah salah. Typo. Nah, ini muncul karakter ketiga dan 2 karakter gitu ya. Jadi karakter ketiga N muncul N,
lalu 2 karakter, berarti NC, gitu ya. Andrew, DR, ini kalau saya ganti jadi 3, misal, kita menilai, oh NCY, berarti mulai dari N, lalu CY 3 karakter, gitu ya. DRY, NET, dan seterusnya. Jadi saya bisa lakukan seperti ini. Ini substring untuk mulai dari karakter ketiga. Coba kalau kita karakter 1. Nah, supaya kita lihat dia kerjanya mulai dari mana sih indeksnya. Oh, karakter 1 itu N depan. Oh, berarti dia indeksnya mulai dari 1. Ganti aja, coba kalau dia indeksnya kalau kita 0. Kira-kira hasilnya kayak apa? Oh, no, gitu ya. Jadi dia indeksnya substring itu mulai dari 1. Gitu. Indeksnya substring mulai dari 1, beda sama waktu kalau kita di alpha atau di sisap ya, alpha atau OP indeksnya mulai dari 0. Tapi kalau di sini substring indeksnya mulai dari 1. Seperti itu. Itu yang kalau substring. Oke. Apakah sudah saya naik ke atas? Ini sudah string, persen sudah, underscore sudah tadi dalam persen, like juga sudah underscore M sudah, kayak gitu ya. Ini sudah, concat length upper lower substring sudah semua. Date-nya tadi saya ngutang yang timestamp ya, nanti coba saya cari sambil kalian ngerjain tugas latihan, nanti kita akan bahas latihannya satu persatu. Saya tinggal itu toh, yang lain sudah harusnya. Oke, sudah saya sampaikan. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Oke, ada latihan. Silakan kerjakan latihan. Latihannya ini saya bagi 2. Ada latihan A untuk employee, ada latihan B itu untuk small not win, gitu ya. Jadi silakan ngomong aja jawabannya di chat, tapi kasih judul A1 kah, A2 kah, atau B1 kah, B2. Boleh kerjanya lompat-lompat. Sama ya, ini kalau tadi ini adalah small not win, maka saya akan buatkan sama, saya masukkan yang employee, ya. Jadi kalau Anda mau nyoba, saya buat employee, ini nggak ada create database-nya. Nah, cuma database employee kan, nggak ada database-nya, jadi saya harus buat database-nya dulu, employee. Ngobrol udah lengkap. Oke, sudah. Saya sudah selesai untuk mulai mengerjakan. Jadi saya ada 2, employee sama small model. Ya, hapus semua, biar siap untuk mengerjain. Jadi silakan dikerjakan latihan A sama latihan B. Yang sudah tolong taruh di chat, biar kita bahas bareng, kita buktikan bahwa jawabannya benar. Jadi, tapi kasih judul ya, A1 kah, A8 kah, boleh kerjanya loncat-loncat, terserah. Oke, stop share dulu. Setahu saya bisa, ya ini, saya googling sih tadi, googling terus dapat timestamp date-nya. Harusnya tentukan timestamp date-nya tuh mau pakai month, day, atau year gitu kan ya. Seperti itu. Jadi kalau saya balik lagi ke sini, saya buat month, lalu tanggal ulang tahun tadi sama card date, kira-kira dia umur berapa, maka saya jalankan dia 225. Terus kalau year, seperti ini, nah ini biasa sering dipakai. Maka dia 19 tahun. Ya benarkah?
2002 Februari udah lewat ya, berarti sudah ulang tahun ya, berarti benar ya, sekarang 19 tahun. Kalau misal ini bulan 11, nah bulan 11 kalau saya jalankan, oh dia jadinya 18 tahun, kayak gitu. Dimana belum ulang tahun soalnya, 2021 dia belum ulang tahun, gitu ya. Oke, penasaran saya hilang. Setelah begini. Oke, sekarang coba kita kerjakan, sudah ada yang jawab. Mulai dari paling atas. Wah, lumayan banyak nih. Oke, ini B1 dari Kenny. Gitu ya. B1 dari Kenny, saya hapus dulu. B1. Ini ya. Saya buat, berarti sudah dikerjakan pakai warna merah. Oke. Oke, tampilkan daftar nama produk dan harganya. Yang B1 itu small not win ya, berarti ya. Yang B1 itu small not win, yang A itu adalah employee. Oke, jawabannya adalah select product name, unit price from product. Izin kopas. Jadi select product name, unit price, gitu ya, from product. Tampilkan daftar nama produk dan harganya. Udah, mari kita coba jalankan. Oke, sorry. Yang aktif ini employee, saya harus, oh nih, supaya tahu ya. Nah, dia ngomong apa? Table employee products doesn't exist, ya, karena yang aktif adalah database employee. Seharusnya saya pergi ke database-nya Smart Not Win. Baru saya jalankan. Nah, keluar, gitu ya, product name, unit price. Seperti itu. Jadi B1 selesai. Lalu lagi. B1 tadi dari Kenny, sekarang B4. B4. B4, tampilkan daftar nama produk dan jumlah stok di mana harga produk antara ini. Oke. Saya balik lagi ke sini. B4, saya kopas. Oke. Oke, B4, sorry. Select product name, unit in stock, unit price from products where unit price between 15 and 25. Oke. Oke. Mari kita jalankan. Nah, berhasil 15 sampai 25 ya. Saya coba order by unit price ya. Biar kelihatan. Order by unit price. Oke, sama-sama 25, 15 dan between 15 dan 25. Oke. Sudah betul B4-nya. Sekarang berikutnya, setelah B4, tadi di bawahnya B4 ada nomor 7 small not win dari Hans. Ini berarti B7. B7. Kalau ada yang nggak ngerti, tanyakan ya. Kenapa kayak gitu ya. Nah, B7 saya ngambil jawabannya si Hans. Oke, ya, kopas. Thank you Michael Andreas. Sorry. Oh, sebelum, ya tadi B1
Kenny, B4 Michael, sekarang B7 ya. Oke. Oke, select order ID from orders, gitu ya. Where order date, seperti ini. Oke, bisa pakai between juga ya, bisa pakai between juga kalau mau pakai dari tanggal ini sampai tanggal ini. Oke, ini saya tambahkan ya, saya menampilkan order date-nya juga biar kelihatan. Gitu. Oke, 22 terus order date-nya keluar, lalu order ID-nya keluar, gitu ya. Ya, sama bulan 7. Nah, semua bulan 7. Nah, saya nulis ini, saya juga selain pakai N, ini benar kayak gitu ya, saya juga bisa nulis between. Jadi order date between and sama 22 rows juga, atau saya cara lain ya, cara B7 cara lain, misal B7 cara lain. Nah, B7 cara lain itu juga pakai man, karena gini, ini kan sudah pasti 1 bulan gitu ya, dari selama bulan Juli 2011 sudah pas 1 bulan, tanggal 1 sampai 31 kan, jadi saya sudah pasti. Jadi saya kopas aja dari atas, ya. From order ini saya hapus, where order date-nya, gitu ya. Saya pakai month dan year, jadi month dari order date ini sama dengan 7, gitu ya. And year dari order date sama dengan 2011. Nah, terus seperti ini juga sama, karena ini hitungannya 1 bulan, udah pasti sama bulan 7 kan. Nah, sama. Ada yang salah? Select order ID, order date, from orders, where month, order date-nya sama dengan 7, and year, order date, sama dengan 2011. Sorry. Nah, tadi kenapa no rows? Saya salah ya. Saya salah jalankannya. Ini 22 rows, sama ya. Ini cara B7 yang lain. Oke, setelah B7 dari Hans, B1, B4, B7 dari Hans, B3. B3, tak kopikan dulu ya B3-nya. Di sini. B3. Oke, tampilkan daftar nama produk dan jumlah stok di mana harga produk di atas $15. Oke, select product name, unit in stock, unit in price, from products where unit price lebih besar dari 15. Oke, mari kita lihat. Masih jalannya. Nah, 51 rows, semuanya di atasnya 15. Kalau mau ya order by, saya yakin semua di atasnya 15 ini. Nah, berarti nggak nemu 15 ya. Oke, good. Ini B3. B4, tadi sudah. B4 sama Michael, B7 sama Hans, B3 sama Michael Andreas lagi. A1, oke. Kita balik ke A1. A1, Pak kopaskan dulu di sini. Ke atas, ini hapus dulu ya, biar nggak ganggu. Akhirnya ada yang A1. Ya. Jadi saya harus pindah employee.
A1, select first name, employee ya. Oke, F name ya, benar ya. Select F name from employee, where sex sama dengan F, lalu order by first name ascending. Oke. Soal A1-nya belum tak kopas. Maaf. Nah, tampilkan data karyawan wanita saja. Nah. Oh, ini saya tambahkan misal select bintang aja ya. Select bintang supaya kelihatan data karyawannya. Seperti itu. Nah, yuk, ini seksnya F semua. Nah, ya. Oke, A1 selesai. A1 tadi yang kerja siapa ya? A1 Kevin. Thank you, Kevin. Sekarang B6 lagi. Oke. B6. B6. Oh, belum tak kopas pertanyaannya. Sampaikan daftar konsumen yang berada di Germany. Oke. Maka select bintang ya. Kalau nggak ketahuan kolom apa yang ditampilkan ya sudah select bintang from customers where country sama dengan Germany. Oke. Ini B6 ya, sorry. Harusnya small not win. Nah. Mana countrymu? Nah, ya, Germany semua. Oke. Nah, atau saya juga bisa nulis ini ya. B6 cara lain. Begini. Bisa nulis pakai in. Ya. Country in nah, saya lebih suka dari warna hijau. Nah, sama kan 11 row juga semuanya Germany. Jadi bisa juga B6 tulis dengan cara in. Oke. Lanjut. B6 Michael Andres. Michael udah berkali-kali ya, keren ya selesainya ya. Kayak gitu ya. Lalu sekarang B5. Hans lagi. Oke. B5. Ini kalau nggak ada, kalau kurang ngerti ditanyakan ya. B5. Oke. Select product name from products where kategori ID. Oke. Tuh, kategori 4 ya. Enggak sih. Saya tambahkan ya Hans ya. Supaya muncul kategori ID-nya, supaya cek apakah semua benar-benar 4. Ya, harusnya benar sih. Oke, thank you Hans untuk B5-nya. Setelah B5, tadi Hans A8. Oke. Dari Kevin. Thank you Kevin. Sorry. 8. Ini atas. Sampaikan data karyawan
sorry, tampilkan data karyawan yang gajinya di bawah 30.000 gitu ya. Oke ya, seperti itu. Maka select bintang from employee where salary kurang dari 30.000, order by. Oke. Order by-nya ini berarti saya pindah ke employee. Oke. Salary kurang dari 30.000 ya semua ya yang muncul. Oke, good. A8 selesai. Dari siapa tadi? Oh, Kevin. Sekarang A10. Oke, dari Kevin Wijaya. Kalau tadi Kevin Limoa, sekarang Kevin Wijaya A10. A10 tampilkan data karyawan pria yang gajinya di atas 37.500. Oke. Select bintang from employee where sex M and salary lebih dari 30.000. Oke. Good. Ya, kalian bisa pakai cara yang lain tadi juga ya. Oke, MMM semua gajinya di atas 37.500. Where is salary? Oke, betul. Oke, A10 dan A10 tadi itu dari Kevin Wijaya. Sekarang B2. Oke, tarik ke B2. B2. Oke. Select product name, unit price, discontinue from product where discontinue sama dengan 0. Soalnya pasti tampilkan daftar nama produk dan harganya khusus untuk produk. Oh ya, yang masih bisa dijual ya. Kalau 0 itu bisa dijual, 1 nggak bisa dijual lagi ya. Oke. Jadi ini bisa seperti ini, saya jalankan. Oops, sorry. B, saya harusnya ke small not win. Yep. Ya, discontinue 0 semua. Oke, good. Atau B2, karena soalnya nggak jelas, yang bisa dijual itu berdasarkan apa? Berdasarkan bahwa ini aktif atau tidak aktif produknya, atau berdasarkan unit stock. Kayak gitu. Unit stocknya kalau sama dengan 0 kan berarti sudah nggak bisa dijual kan? Nah, teman-teman juga bisa menuliskan ini, misalnya ya, dua cara lain ya, macam-macam sih kalau dilihat ya. Ini udah benar juga. Itu cara lain, saya bisa tulis misal unit stock lah ya. Ini adalah produk. Saya ada kolom unit in stock. Oke. Lebih besar dari 0. Nah, selama dia lebih besar dari 0 ya, berarti bisa dijual gitu kan. Seperti itu. Apakah yang bermasalah? Kurang S itu kayaknya, Bu. Units. Oh, units ya. Oh, thank you. Thank you. Units in stock. Oh ya, benar. Oke, thank you. Seperti ini. Jadi, tapi nanti hasilnya jadinya berbeda ya. Yang tadi 0 itu 77 row, yang cara pertama 77 row, yang cara kedua itu 72 row, kayak gitu. Seperti itu. Nah, hasilnya juga akan berbeda. Kalau mau unit in stock, kalau melengkap unit in stock lebih besar dari 0, and discontinue-nya sama dengan 0, kayak gitu. Siapa tahu ada unit in stock-nya itu tidak lebih besar dari 0, tapi discontinue-nya masih 1, kan bisa jadi seperti itu. Ya, intinya adalah seperti itulah. Anda bisa, karena soalnya sendiri kurang lengkap maunya apa seperti itu. Oke, B2 selesai dari siapa tadi?
Dari, gede nih tadi. Gede di bawah B2. B2 yang atas ya, Kak? Dari gede ya tadi ya? Iya, Bu. Oke, thank you gede. Jadi ya macam-macam. Boleh dengan caranya tadi discontinue atau unit stock and discontinue. Kita nggak pernah tahu. Soalnya bisa diterjemahkan lain. Oke, sekarang A4 dari Ryan. Oh, Ryan ini pakai dua cara gitu ya Ryan-nya, A4-nya ya? Kak? Halo Ryan. Bukan dua cara, Bu. Itu tadi kelupaan. Jadi pakai yang bawah. Kan Oke. Yang pakai di bawah. Saya pakai dua cara. Yang atas semua datanya tak tampilin. Oke. A4, dia mintanya apa A4? Sampaikan data nama kalian menjadi supervisor. Ingat ya, di database-nya supervisor tuh di tabel yang sama ya. Relasi dengan tabel yang sama. Ini kalau saya buka database-nya boleh bisa nggak? Loh, yang tadi hilang lah. Oh enggak kok, ada di sini. Nah, ini hilang. Enggak mau. Ya, pokoknya di database-nya bisa kelihatan ya. Seperti di bawah itu adalah dengan dirinya sendiri. Sudah saya copy ya. Di sini, saya copy. A4, select concat fname, nickname, lname as full name from employee, where SSN in select super SSN from employee. Jadi kamu menampilkan dalam satu kolom ya, dengan nama full name, lalu from employee, seperti itu, where SSN in super SSN from employee. Kita coba. Sorry. Muncul 3 rows. Ada ini, gitu ya. Kalau saya pakai cara saya, yang lain coba A4. A4 cara lain. Coba ya saya. Jadi selama super SSN-nya, jadi dia mau ngomong gitu ya, dia selama super SSN-nya kosong, berarti saya bisa tampilkan. Saya kopas ya dari punyanya Ryan, gitu ya. Jadi kalau misal where SSN saya, langsung aja employee where super SSN saya tidak sama dengan nanti ini enggak ya. Nah, ini jadi kalau tadi 3 row, ini jadi 7 row. Apakah ada pengulangan nama? Juga enggak. Coba saya select listing. Listing dari concat name as full name from employee. Apa yang salah? Select listing concat name, nickname, lname as full name from employee where super SSN tidak sama dengan employee.
Bisnya nggak pakai kurung ya. Oke. Oh, ya. 7 rows, ya. Yang di atas tadi tampilannya yang di atas ini 3 row, yang ini 7 row. Oke, mana yang benar kira-kira? Kita bahas dulu ini, karena beda. A4, cara lain lagi. Supaya nanti saya bisa jelaskan bedanya empty karakter kayak gini sama is not null. Saya copy. Di sini adalah is not null. Kan sama 7 row. Apa ini bedanya? Ryan mungkin bisa jelaskan di atas. Punyamu ini A4. Kalau yang di punyaku tadi itu aku cuma ngambil orang-orang yang SSN-nya itu sama kayak super SSN. Jadi tak anggap super SSN itu ID dari supervisornya employee itu. Makanya saya ambil SSN-nya yang sama super SSN deh employee lain. Jadi selama dia SSN-nya tercatat di super SSN employee lain itu dianggap sebagai supervisor. Oke. Kenapa kita hasilnya berbeda? Satu yang punyamu 3 row aja, punya saya 7 row. Kalau yang punya ibu rasanya aku menganggapnya bahwa yang ibu tulis itu ibu nampilkan karyawan yang punya supervisor. Jadi kalau super SSN-nya ada itu dia punya supervisor gitu. Ya kan gue super SSN-nya is not null ya, sebentar. Kalau saya punya ada terdata super SSN, berarti dia supervisor gitu ya? Dia punya supervisor kalau aku nganggapnya. Jadi supervisornya itu siapa? Bukan yang supervisornya. Ibunya coba lihat di datanya employee aja, Bu. Oke. Nah itu jadi super SSN-nya yang berulang. Super SSN saya ini. Ya makanya itu saya anggap kalau employee itu dengan super SSN itu berarti super SSN itu supervisornya dari employee yang ada di situ. Oh, iya ya. Berarti kalau saya pakai cara saya, nggak bisa ya. Ya, jadi yang John ini akan menjadi supervisor dari Franklin sama dari Rames gitu ya? Berarti. Kalau saya nganggapnya tadi kayak gitu, baca dari ininya, datanya. Iya, sebentar dulu ya, saya break dulu ya. Oke, sorry, saya balik lagi. Berarti kalau begitu, kalau saya balik ke sini, berarti harusnya saya yang is null ya? Ya kan? Berarti supervisor saya yang is null, coba ya. Oh, enggak juga.
Iya, enggak juga, Bu. Soalnya ada supervisor satu yang punya supervisor juga di datanya. Oh, I see. Makanya harus ngambil dari super SSN-nya langsung, dicocokin sama Betul. SSN-nya. Harus ngambil dari pakai caramu berarti ya? Iya, tapi aku nggak tahu kalau ada cara lain sih, Bu. Mungkin ada lainnya. Iya, iya. Maksudnya sejauh ini caramu yang paling, jawabannya paling tepat. Kayak gitu ya? Oke. Thank you, Ryan. Ya, ini kita diskusi karena berarti saya menangkapnya salah dari datanya. Nah, inilah. Saya hapus ya cara lain saya ya. Sejauh ini masih mendekati punyanya si Ryan. Oke. Ya. Sorry, tadi saya break sebentar. Balik lagi, A4 tadi dari Ryan. Sudah, sekarang B10 dari Hans lagi. Oke. B10. Oke. B10 tampilkan daftar ID transaksi dan waktu dibutuhkan pembahasan tersebut didapatkan dari selisih tanggal order dan tanggal kirim. Oke. Select order date, lalu di mana date div-nya itu adalah ship date, order date, orders. Ya. Oke. Yang lebih. Saya salah lagi. Yep. Ada 830 grow gitu ya, order date yang muncul di mana pembahasan tadi dapatkan dari sisi tanggal order dan tanggal kirim. Nah, kalau misal kita mau tahu ya, tampilkan yang lebih lama dari 30 hari gitu ya, atau 25 hari. Jadi pengirimannya tuh sampai 25 hari gitu kan, antara tanggal transaksi dan tanggal kirim sekitar itu kayak gitu. Maka saya bisa nambahkan gitu ya, saya from order saya tambahkan where date di mana ship date, lalu order date, itu lebih besar sama dengan 30 misal. Kita cek apakah ada atau enggak. Lalu order by ada nih yang lebih dari 30 hari. Waduh, lama sekali. Kayak gitu. Ada sekitar 104. Jadi ini yang anomali nih. Kok dari tanggal ship date sama dari order date ke ship date-nya itu bisa sampai 30 hari. Ini berarti ada yang masalah. Nah, ini contoh ya. Contoh yang untuk di B10 saya bisa beberapa informasi yang saya bisa dapatkan seperti ini. Oke. Slide B10. A2. Oke, dari Kenny. Oke. Oops, nanti saya belum copy.
Tampilkan data karyawan dari bagian administrasi dengan kode sama dengan 4. Oke. Gampang. Saat bintang for employee, where DNO sama dengan 4. Ini DNO sudah pasti datanya ya, apa kodenya ya. Saya jalankan aja. Maaf, lagi lupa. Nah, ada sekitar 4 terus, gitu ya. Dengan DNO-nya 4 semua. Oke. Selesai. Lalu habis A2, A7. Oke. Oke. Sampaikan data karyawan berusia lebih dari 40 tahun. Oke. Saya bintang from employee where day lebih dari 1981 kurang 9,9. Oke, order by karena sekarang 9 September gitu ya, order by personal extending ya. Bisa sih, cuma kita jarang banget yang 40 tahun pakai tanggal. Jadi hanya berlaku dijalankan, hanya berlaku di tanggal hari ini ke belakang gitu kan, seperti itu. Jarang banget sih, jadi biasanya saya ganti ya. Misal kalau tadi saya pakai time, kebetulan sudah berhasil menggunakan time div tadi ya. Dan time div, lalu saya pakai year, contoh, lalu bid date tadi, kan bid date ya. Dengan card date, saya misal ini lebih dari 40. Terus kita lihat usianya. Oke, ya. 78 sama 71 ya. Seperti itu, lebih dari 40. Nah, atau yang terakhir ya, ini atau bisa juga A7 cara lain. Tolong analisa kira-kira bedanya apa. Select bintang, employee, where here, card date, year card date-nya saya kurangi dengan year dari digit. Ini hasil lebih besar dari berapa? Ini juga ada 2 ya, seperti itu. Ini kebetulan nggak kelihatan. Kalau 30 coba. Apakah ada data yang terlihat berbeda? Ini 7 rows. Pas. 7 rows semua enggak? Ya ini sebenarnya kelihatan sama, tapi sebenarnya ini berbeda sih, 2 pendekatan ini ya, yang pertama dan yang kedua seperti itu. Kayak gitu, karena kalau yang di bawah dia akan ngitung tahun saja, year kan, ya, jadi ngitung tahun saja, sama kayak tadi saya contohkan year, November belum ulang tahun tapi masuk dan lain sebagainya, jadi dia akan ngitung tahun aja kayak gitu. Jadi kalau yang belum ulang tahun atau apa ya tetap masuk seperti itu. Nah kalau di atas dia lebih nyocokkan timestamp div-nya seperti itu. Kalau ini kan cuma year kurang year kayak gitu kan. Kalau di atas timestamp div-nya dicocokkan. Jadi walaupun belum ulang tahun dia udah masuk. Intinya seperti itu sih. Jadi ini kebetulan saya nggak nemu data yang pas saja. Ini kebetulan semua sama 2 rows, 7 rows kayak gitu. Sama hasilnya. Oke, A7 selesai. A3. Terakhir ya, saya sampai 9.30, sorry ya. Hari ini agak lebih lama. 3.
Ya. Tampilkan data kekayaan pria yang bekerja di Jakarta. Oh, mudah ini. Berarti select bintang, for employee, WSSM, and DNO 5. Mudah ini ya. Benar ini. Oke. Ya, benar. Mudah. Mau lanjut lagi kak teman-teman? Atau kita stop sampai di sini? Di 8. Teman-teman, Kayaknya tinggal dikit, Bu. oke. Semoga di 8. Tampilkan daftar ID transaksi yang dikirimkan ke Meksiko selama bulan Agustus 2011. Oke. Select bintang atau select order ID, si country, the date, from orders, where, order date sama dengan 8, and year sama dengan 2011, and set country Meksiko. Ini dari sama bulan Agustus ya. Ya. Oke. Dan sorry, saya harus ke sini. Ya, keluar dari Meksiko, Agustus semua. Oke, sudah benar, kayak gitu. Mau dengan cara seperti ini, mau pakai between gitu ya, between tanggalnya sih. Tanggalnya di between kan kayak tadi yang pertama kali Hans buat dari tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus, silakan gitu ya. Ini month sama year udah benar. Kayak gini, good. Oke, B8 selesai, habis B8, A5. A5 pertanyaannya adalah tampilkan data nama pasangan dari karyawan, ya, suppose ya. Oke, select bintang from dependent relationship, suppose ya. Oke. Ya, saya selalu lupa. Wait, relationship suppose semua. Oke. A5 udah oke. Lalu B9. Dia sudah selesai. B9, tampilkan daftar kode produk yang pernah terjual lebih dari 20 unit dalam satu kali transaksi. Oke, select distinct product ID, order details, where quantity lebih dari 20. Good. Ya, distinct ya udah pasti ya. Kalau mau ya produk ID sama produk name lah, setidaknya seperti itu untuk ditampilkan. Jadi sudah benar pakai distinct karena bisa jadi perulangan. Jadi saya cuma tahu mana aja yang lebih besar dari 20 gitu ya dalam satu kali transaksi. Oke. Setelah B9, A9. Ini terakhir. Ya kah? Masih ada A6. Ada yang mengerjakan A6?
Barusan saya kirim Bu A6-nya. Cuman nampilin semua data sih. Harusnya kan ID aja. Ya. Select di lokasi, nggak masalah sih nampilin, nanti di tinggal. Sebentar, Asbila adalah tampilkan lokasi kantor dari Departemen Research. Oh, kode 5. Oke. Select di tampilkan lokasi kantor, pakai di location aja ya. Oke. From di log, where then number sama dengan 5. Oke. Ini kalau saya mau sel bintang, ditentukan semua, sudah kelihatan. Oke, jadi di nomor yang 5, di location-nya ini, ya. Oke, yang terakhir A6. Good. Nah ini A6, ini teman-teman harus, data kalian terlibat dalam project ya, teman-teman harus lihat di IRD-nya ya, seperti itu ya. Jadi kalau di IRD-nya itu ada tabel namanya works on, yang isinya siapa aja yang bekerja di project tersebut, atau yang pernah terlibat di project lah, at least seperti itu. Jadi saya select bintang, from employee, gitu ya, where SSN in, select SSN works on. Oke. Terus ini adakah data berulang? Alicia Ahmad Jennifer James Rames James. Oke. Coba kalau saya terus ini terus sama-sama terus ya. Ini kalau saya langsung dari form works on aja kayak gitu, seperti itu untuk menampilkan sama-sama terus sudahan data distingnya udah hilang. Oke, selesai berarti. Oke, kalau begitu kelas saya akhiri sampai di sini ya. Sudah selesai. Teman-teman boleh lihat jawaban-jawabannya ada di chat ini. Apakah query yang tadi perlu saya simpan dan saya share ke kalian? Teman-teman? Perlu, Bu. Perlu ya? Ya nanti saya belum share jawaban kuis ya juga ya. Tolong tagih dong. Nanti saya lupa. Oke. Ya sudah. Kalau begitu nanti saya share, habis ini langsung tak share, biar nggak lupa. Thank you ya, sampai ketemu lagi hari Senin. Terima kasih.